masalah talak, sedangkan pada zuhur kita bahas masalah ta'adud. Ana tawarkan kepada semuanya. Masalah talak itu panjang, saya bahas ringkas-ringkasnya dengan waktu 1 jam, dengan konsekuensi masalah, dengan konsekuensi nanti masalah ta'adud bisa kita bahas pada zuhur. Atau masalah talak saya bahas agak sedikit terperinci dengan konsekuensi kita nggak bahas poligami. Panitia, terserah antum pilih yang A atau yang B. Karena masalah talak panjang ya, kawan. Kita bahas talak dari masalah ucapan dan lain bengeknya, kemudian konsekuensi orang yang ditalak sang wanita, kemudian iddahnya, dari wanita itu kemudian belum kita lanjutkan pada masalah rujuk, kemudian bagaimana konsekuensi kalau yang minta talak itu wanita, kemudian bagaimana kalau sang suami itu tidak mau menggauli seorang istrinya, kemudian terakhir masalah li'an. 6 minimal bab masalah talak. Waktu di hadapan kita 1 jam, jam 10 sekarang sampai nanti jam 11. Karena baca zuhur kita bahas poligami. Anda tawarkan pada semua antum. Ya, kita bahas talak agak manjang dengan konsekuensi poligami. Insya Allah kalau antum nggak akan poligami kan itu. Atau kalau poligami insya Allah nanti kalau sudah nikah. Rata-rata belum nikah ini. Oh gitu ya. Kalau masalah ta'adud kita bahas di As-Salam. Di Masjid As-Salam. Kalau anda berkata kesempatan itulah Pak. Tidak mengapa, berarti kalau begitu konsekuensi sekarang dan nanti kita bahas. Khalidina jannallahu wa iyyakum. Padahal ya salam nanti anda mau bahas yang lain. Bahas kita bahas. Ada bulan. Mando ya. Tabun. Tadi akhwan kita bahas dari masalah yang pertama, masalah talak biasa. Jadi kalau judul pertama pengertian. Pengertian dari tolak, ini lam, alif dan qaf. Tolak. Kalau bahasa kita ya talak dan cerai. Pegat kalau bahasa Jawa. Tolak diambil dari bahasa Arab. Talaqo yutalliqu. Tolakon artinya melepas. Secara bahasa, tolak itu artinya adalah melepas. Secara istilah, talak adalah melepas ikatan pernikahan yang sah. Jadi melepas ikatan pernikahan yang sah. Itu namanya talak. Hukum talak banyak, tapi yang penting bahwasanya asal dari hukum talak itu terlarang. Asal, dilarang. Asal dari hukum talak itu dilarang. Dibolehkan kalau jalannya buntu. Ini talak itu dibolehkan menjadi mubah atau menjadi boleh kalau menemukan jalan buntu tidak bisa menyelamatkan bahasa rumah tangga. Karena apa ya, kawan? Karena banyak hal. Pertama, bahwasanya asal dari hukum talak itu terlarang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala menyenangi banyak anak. Ini tazawwajul wadud dan walud. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Ini menyenangi banyak anak. Banyak anak itu adalah konsekuensi dari pernikahan dan bukan konsekuensi dari perceraian. Perceraian itu memutus anak, bukan menambah anak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nikah itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu untuk menikah maka nikahlah. Sesuatu yang bertolak belakang dengan yang diperintahkan berarti
terlarang. Begitu. Nikah diperintahkan, talak memutus pernikahan berarti terlarang. Yang ketiga, bahwasanya perceraian itu mau tidak mau membawa mafsadah paling minim bagi anaknya. Anggaplah secara materi tidak akan membawa mafsadah, tidak akan membawa kerusakan karena mungkin suami dan mungkin istrinya sama-sama orang kaya, tapi secara mentalitas anak akan kacau. Seorang anak yang hidup di bawah kasih sayang kedua orang tuanya akan sangat berbeda dengan seorang anak yang hidup yang ayahnya di sana. Kalau dia dengan ayahnya tidak ketemu dengan ibunya, kalau dia dengan ibunya tidak ketemu dengan ayahnya. Secara mental dia akan jadi berbeda dengan orang yang hidup dalam rumah tangga yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang nikah itu adalah tanda-tanda nikmatnya. Yang memutus nikah berarti mengkufuri nikmat. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kepada kita bahwasanya nikah itu atau perceraian itu pada dasarnya terlarang. Sebagai dalil yang terakhir, bahwasanya cerai itu disenangi oleh setan. Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah menceritakan kisah dialog antara iblis dengan setan. Iblis itu raja di rajanya setan. Dia mengatakan dia mengumpulkan semua orang, wahai pasukanku. Sekarang saya perintahkan kalian untuk menggoda manusia. Siapa yang paling pintar menggoda manusia tak kasih hadiah. Kalau bahasa kita. Atau saya jadikan orang dekatku. Ada pergi mereka semua dan datang. Wahai Pak Raja, saya bisa menggoda orang untuk, jadi saya bisa menggoda orang untuk berkata begini, berkata dusta. Oh bagus. Yang lain, saya bisa membuat orang begini-begini, bagus. Tapi ada yang ngomong, wahai Pak Raja, saya datangi suami istri yang harmonis. Kemudian saya jadikan mereka cekcok, kemudian saya jadikan mereka bercerai. Maka orang inilah yang dikasih hadiah sama sang raja. Berarti iblis. Menunjukkan kepada kita, di riwayat Muslim, menunjukkan kepada kita bahwasanya perceraian antara suami istri itu disenangi oleh iblis. Kenapa? Karena rentetannya ya akhwat tajam. Seorang akhwat nikah dengan seorang akhwat harmonis. Kemudian gak ada hujan, gak ada angin, ikhwannya cari-cari alasan cerai. Apa kata si akhwat? Ternyata tidak ada bedanya antara berandal dengan ikhwan. Jadi dia suka mempermainkan seorang wanita. Itu. Lebih baik kalau begitu saya lepas jilbab saja sekalian. Dong jadi orang begini juga sama saja masih dipermainkan oleh kaum laki-laki yang saya anggap bagus. Rentetannya. Belum lagi rentetan pada si anak. Betapa banyak ya akhwan yang kita temukan. Jadi orang yang asalnya bagus kemudian karena patah hati, karena kekacauan hidup keluarga kemudian dia berantakan sampai lepas jilbabnya. Belum nanti rentetan dengan keluarga, ternyata jadi seorang yang tukang ngaji, jadi bapaknya jadi anak yang tukang ngaji dengan jadi anak seorang berandalan sama aja, enak aja jadi berandalan ini anaknya dan lain-lain. Dan itu adalah sangat disenangi oleh setan. Oleh karena itu setan sangat menginginkan perceraian antara seorang suami dengan seorang istri. Dari sini ya akhwan, jadi saya katakan sekali lagi bahwasanya nikah, bahwasanya perceraian adalah kalau sudah ketemu jalan buntu. Di saat-saat sudah tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan, dinasihati tidak mempan. Jadi pisah ranjang, lebih sabar istrinya daripada suaminya. Dipukul, balas mukul karena sang istrinya itu belajar tai chi misalkan gitu. Kemudian dipanggil keluarganya, tidak bisa menyelamatkan, tidak ada gunanya keluarga dan bahasa rumah tangga teruskan. Maka jalan terakhir cerai. Adapun masalah 1, 2 cerai dan lain-lain, maka itu adalah sesuatu yang menunjukkan ketidakbenaran atau ketidaksempurnaan akal seorang suami. Ada 2 hadis yang sangat terkenal tapi hadisnya palsu atau lemah. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur, abghadul halali ila Allah at-talaq. Jadi perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Hadis ini meskipun masyhur tapi lemah. Tidak boleh dipakai.
Ada hadis yang lain yang juga cukup masyhur bahwasanya Rasulullah katanya pernah bersabda, tazawwaju wa la tutalliqu fa inna at-talaqa tahtazzu bihi al-'arsy. Dan nikahlah, jangan menceraikan karena cerai itu bisa mengguncangkan arsy. Misalkan hadis ini palsu. Jadi hati-hati dengan hadis ini, lemah dengan hadis palsu. Jadi kita mengatakan bahwasanya perceraian itu terlarang kalau tidak terpaksa dengan banyak dalil yang tadi, tapi bukan dengan dalil-dalil yang palsu tersebut. Kenapa ya ikhwan Islam memperbolehkan talak? Karena Islam itu adalah solusi masa senang dan solusi masa sulit. Saat senang, Islam mengatur bagaimana kehidupan rumah tangga dengan bagus dan lain-lain. Tapi tidak semua rumah tangga berjalan dengan seiring angin yang sepoi-sepoi pada pagi hari. Tatkala mentari bersinar masih redup. Tapi tatkala kadang-kadang sebuah bahtera rumah tangga berjalan pada waktu malam yang gelap gulita tanpa bintang, tanpa bulan, datanglah badai tsunami. Dalam keadaan semacam itu, kadang-kadang tidak ada gunanya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga. Semakin diteruskan, semakin tidak akan beres. Ada jalan yang itu digunakan kayak minum obat, pahit tapi harus telan. Dan jalan itulah jalan cerai. Masih ingat kisah Lady Diana dengan segala gejolak rumah tangganya yang dalam kehidupan orang-orang Nasrani bahwasanya cerai itu nggak boleh, kan itu? Dalam kehidupan mereka ternyata kaidah mereka nggak mampu menyelamatkan kehidupan pangeran Inggris itu dengan istrinya. Akhirnya mereka cerai, kan itu? Karena tidak mungkin. Kalau keluarga sudah mentok, gitu. Keluarga sudah mentok, apa lagi yang kita lakukan? Antum seorang suami, antum sama-sama nikah dengan seorang istri, sama-sama dalam kehidupan jahiliyah, sama-sama dalam kehidupan jahiliyah. Alhamdulillah, antum suatu ketika hadir di masjid nggak sengaja, kemudian antum sadar, akhirnya jadilah orang baik-baik. Istri antum dinasihati, nggak mau. Bertahun-tahun dinasihati, diajak ke majelis salim, di majelis salim tidur, dibacakan bukunya dibuat bungkus kacang, gitu. Dinasihati, malah marah. Bertahun-tahun bersabar, nggak mau. Ternyata istri antum malah berbuat zina, serong misalkan dengan orang lain, dengan anggapan bahwasanya suami saya sudah berubah. Dia serong dengan orang lain yang sejalur. Tatkala semacam itu, apa yang antum harapkan? Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata dayyus. Tidak akan masuk surga seorang laki-laki yang melihat istrinya suka keluyuran dengan laki-laki lain kok sabar, itu nggak masuk surga. Satu-satunya jalan saat itu ceraikan. Kadang-kadang cerai adalah solusi terbaik. Begitu juga dengan seorang istri. Tatkala dia itu adalah orang baik, kemudian suaminya bejat, nggak sholat, nggak apa, apalagi yang bisa diharapkan dengan seorang suami semacam begitu? Tuntutlah untuk ceraian. Karena kadang-kadang cerai adalah solusi yang terakhir. Tapi sekali lagi, bahwasanya sebagaimana Islam jadi membolehkan cerai sebagai jalan terakhir, tapi bukan sebagai solusi pertama dalam kehidupan rumah tangga. Itu mukadimah dalam masalah perceraian. Para ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Karena hukum ini adalah hukum yang pertama, adalah hukum yang utama dalam kehidupan rumah tangga. Ada banyak hal yang harus kita pahami. Yang pertama, perceraian itu diberikan oleh Allah kepada suami, bukan kepada istri. Jadi perceraian itu diberikan oleh Allah dan Rasulnya ke tangan suami, bukan ke tangan istri. Kenapa? Jangan dengan alasan isu gender semuanya jadi boleh. Kenapa ya kawan? Mau tidak mau dan harus diyakini bahwasanya seorang wanita lebih terpengaruh dengan perasaan daripada sang suami. Jadi pada seorang laki-laki itu diakui tidak diakui, itulah kenyataannya. Bahwasanya seorang jadi wanita tengkar dengan suami, kemudian tengah-tengah kembalikan saya ke rumah orang tuaku. Biasa terjadi kan itu ngomong.
Tapi kayaknya tidak pernah terjadi seorang muslim mengatakan pulangkan saya ke rumah orang tua, bukan itu. Kecuali di ya, di TV. Gitu. Tapi kayaknya tidak pernah terjadi. Dikit-dikit sang istri, kalau gini kita bisa saja, itu sering terjadi. Meskipun kadang-kadang laki-laki pun ada, kita tidak mengingkari. Tapi secara umum, ini bahwasanya sang suami lebih bisa bertahan menghadapi cekcok rumah tangga daripada seorang istri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta makhluk, sebagai zat yang paling tahu tentang makhluk ini menjadikan cerai, nikah dan rujuk itu di tangan seorang suami, bukan di tangan seorang istri. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap kali membuat sebuah hukum, pastilah dengan sebuah hikmah yang besar, kita ketahui atau tidak kita mengetahuinya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua ya, akhwan. Masalah yang kedua, kita masuk pada beberapa hukum yang berhubungan dengan masalah ini. Yaitu masalah yang kedua, dengan lafaz apa cerai itu diungkapkan. Perceraian para ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Perceraian itu diungkapkan dengan dua cara atau dengan dua lafaz. Yang pertama kita sebut sebagai lafaz sharih atau lafaz yang tegas, yang jelas. Yang kedua kita sebut sebagai lafaz kinayah atau sindiran, bahasanya enggak jelas. Lafaz yang sharih itu maknanya adalah sebuah kalimat, jadi sebuah kalimat yang kalau diucapkan itu pasti untuk sebuah perceraian rumah tangga. Jadi pasti untuk sebuah perceraian rumah tangga. Itu namanya kalimat yang sharih. Adapun lafaz yang kinayah atau yang tidak sharih, itu adalah sebuah lafaz yang kalau diungkapkan atau diucapkan terkadang artinya adalah cerai, terkadang artinya itu tidak cerai. Misalkan bagaimana? Lafaz sharih itu misalkan lafaz talak. Adakah orang mengucapkan lafaz talak untuk maksud yang lain? Nggak ada. Ya talak kalau diucapkan oleh siapa saja, ya maksudnya itu kan itu perpisahan antara suami dan istri. Lafaz cerai itu juga maksudnya itu. Adapun cerai berai itu tidak selamanya. Jadi cerai berai itu bisa untuk pasukan, bisa untuk yang lain. Jadi lafaz talak, cerai, pegat kalau bahasa Jawa. Adapun lafaz kinayah, jadi misalkan seorang saya mengatakan, kalau kamu tetap begini, udah pulang aja ke rumah orang tuamu. Lafaz pulang saja ke rumah orang tuamu, mungkin maksudnya cerai, mungkin maksudnya tidak cerai. Kalau begini terus, sudahlah kita pisah saja. Lafaz pisah, ya mungkin. Ya, istriku kita pisah dulu ya. Kamu tunggu di sana, saya tunggu di sini, kan mungkin gitu. Jadi di pasar gitu mau, jadi yang istri mau beli ini emas, yang suami mau beli tas misalkan, istri kita bisa di sini ya, kamu pergi ke tempat emas, saya mau pergi ke tempat kain, kan bisa, lafaz pisah, enggak ini cerai. Tapi kalau diucapkan untuk arti cerai mungkin saja. Bahwasanya itu namanya lafaz kinayah. Hukum lafaz sharih dan hukum lafaz kinayah, bahwasanya lafaz yang sharih para jamaah sekalian, jadi nikah dengan lafaz, cerai dengan lafaz yang sharih itu tidak butuh niat. Yang penting diucapkan. Niat menceraikan, tidak niat menceraikan, main-main atau tidak niat main-main, jatuh talak satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun jidduhun najid wa hazluhun najid." Ada tiga perkara yang kalau dibikin sungguh-sungguh jadinya sungguh-sungguh, kalau dibikin main-main jadinya sungguh-sungguh.
Nikah sudah kita bahas kemarin, yang sekarang cerai. Salah. Kalau diucapkan dengan lafaz yang sharih. Maksudnya gimana? Kalau ada seorang suami, dia ingin goda istrinya gitu, masih senang-senangnya gitu, tapi ingin goda biar nangis karena istrinya semakin nangis semakin cantik misalkan gitu. Ingin goda istrinya, dia enak-enaknya ngobrol gitu, dia ngomong, wah istriku, saya menceraikan kamu. Kaget nangis gitu. Semakin nangis semakin senang karena kan goda. Tapi meskipun goda, gak ada niatan menceraikan, niatnya goda. Jatuhlah salah satu. Salatun jidduhun najid wa hazluhun najid. Diucapkan sungguh-sungguh, ya jadi sungguh-sungguh. Diucapkan main-main, ya jadi sungguh-sungguh. Hati-hati. Lafaz ini bukan lafaz sembarangan. Jadi kalau tengkar dengan istrinya, tengkar. Karena tengkar, biar istrinya enggak bangkang terus. Wah, kamu tak ceraikan. Gitu. Padahal dia niatnya diceraikan, lihatnya biar istrinya kapok dan enggak bangkang lagi. Tapi lafaz yang keluar cerai, jadi sudah selesai, cerai. Lafaz yang keluar itu lafaz cerai. Meskipun dia tadi ngomong, saya kan enggak niat menceraikan, saya enggak tahu niat kamu itu antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting keluar dari mulutmu C-E-R-A-I. Selesai urusan. Kamu niat tidak niat selesai. Bahkan sebagian para ulama, sebagian para ulama, meskipun lafaz itu keluar salah ucap, jatuhlah cerai. Salah ucap. Dia sadar mengucapkan itu tapi salah ucap. Yang penting orang itu sadar keluar dari mulutnya lafaz itu, dia itu sengaja tidak sengaja, maka jadilah lafaz itu adalah lafaz yang menunjukkan perpisahan antara suami dengan istri. Oleh karena itu saya selalu menasihatkan kepada para suami, hati-hati dan belajarlah untuk menyimpan dua lafaz ini, dikeluarkan saja pada waktunya. Di lafaz itu keluarkan dalam-dalam atau simpan dalam-dalam. Keluarkan kalau terpaksa. Karena bahaya lafaz itu. Lafaz, jadi lafaz semacam itu. Karena konsekuensinya panjang. Jadi konsekuensinya itu adalah sangat panjang sekali. Adapun lafaz yang kinayah itu tergantung kepada niat. Jadi kalau suami mengucapkan lafaz kinayah, maka itu tergantung niatnya. Kalau niatnya dia itu menceraikan istrinya, maka jatuh cerai. Kalau tidak, ya tidak. Misalkan kalau kita pisah dulu atau kita pisah saja, tengkar dengan istrinya, karena tengkar. Jadi, daripada kita tengkar terus, sudah pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Lafaz ini mungkin cerai, mungkin tidak. Mungkin cerai kalau sang suami melafazkan atau meniatkan lafaz itu untuk perceraian. Tapi mungkin tidak jadi cerai kalau suaminya dengan tujuan kita akan tengkar terus. Biar gak tengkar, kamu pulang dulu ke rumah orang tamu. Kalau sudah tenang gitu balik lagi misalkan. Berarti niatnya dia itu sekadar memisahkan diri sementara, bukan cerai. Ya berarti gak cerai. Untuk lafaz yang terakhir ini, untuk lafaz yang kinayah. Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau itu menikah dengan salah seorang wanita. Wanita ini aneh. Nikah, pertama kali nikah ketemu dengan Rasulullah, dia ngomong, "A'udzubillahi minka." Bukhari, saya berlindung kepada Allah dari kamu. Wah, Rasulullah kan di situ kan. Ini saya berlindung kepada Allah dari kamu. Rasulullah cuma ngomong, "Laqad a'udta bi azim." Engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha Besar. Ilhaqi bi ahlik. Udah pulanglah ke rumah orang tua. Diceraikan oleh Rasulullah. Lafaz ilhaqi bi ahlik itu untuk lafaz perceraian. Tapi pada hadis yang lain, Ka'ab, siapa itu? Ka'ab bin Malik, ya, peristiwa salah. Ka'ab bin Malik, beliau ketinggalan perang Tabuk karena sedang ngurusi kebun, ketinggalan perang Tabuk. Pulang dari perang Tabuk, Rasulullah
yang tidak ikut perang ditanya satu-satu. Orang-orang munafik biasa, orang-orang munafik itu kan banyak alasan. Kenapa kamu gak ikut perang ya Rasulullah? Sakit. Nah, sakit udah pulang. Kenapa gak ikut perang ya Rasulullah? Jadi saya pas melahirkan, udah pulang. Orang munafik itu alasannya. Ka'ab bin Malik mengatakan, kenapa gak ikut perang? Gak ada alasan ya Rasulullah. Saya salah. Udah kalau kamu salah, tunggu wahyu. Datanglah wahyu supaya seluruh kaum muslimin menghajar dia. Gak boleh ngomong, disalami gak boleh jawab, gak boleh senyum. Wah, bingung ini orang. Kemana-mana, ke pasar, dia assalamualaikum, gak ada orang mau jawab. Nyata orang, gak ada orang mau jawab. Beli, ya gak ada orang mau. Yang penting amat sekali gak ada orang. Bingung. Ini Ka'ab bin Malik. Ini penjara semacam ini lebih dahsyat daripada penjara ini di tahanan. Sampai pada hari ke-40 turunlah perintah Allah supaya istrinya dijauhi. Jadi kalau 1 sampai 40 masih boleh ngomong sama istri, sekarang ini istrinya pun nggak boleh. Rasulullah ngomong, ya Rasulullah saya ceraikan atau enggak? Enggak diceraikan, tapi jauhi saja. Maka kamu mengatakan kepada istrinya, ilhaqi bi ahli. Udah wahai istriku, pulang dulu ke rumah orang tuamu. Bukan niatnya cerai. Perhatikan ya di sini, lafaz ilhaqi bi ahli, pulang dulu ke rumah orang tuamu. Yang pertama karena niatnya cerai, ya jadi cerai. Yang kedua karena niatnya enggak cerai, ya jadi tidak cerai. Berarti lafaz kinayah itu tidak langsung, tergantung kepada niatnya. Dari sini maka kita perlu tahu, jadi lafaz apa yang masuk dalam lafaz sharih. Karena ini yang harus hati-hati. Lafaz apa yang masuk dalam lafaz sharih? Wallahu a'lam bishawab. Intinya, lafaz apa dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa antum yang kalau diucapkan itu mesti untuk pisah suami dan istri. Kalau dalam pemahaman anak cerai, bukan cerai berai, ya, cerai. 5 lafaz ini, 5 huruf itu, kemudian talak. Kalau bahasa Jawa pekat. Itu kalau dalam konteks kita. Adapun pisah, kemudian apalagi kalau bahasa Indonesia? Bisa pulanglah ke rumah orang tuamu, kita sampai di sini dulu, atau sudahlah hubungan kita putus dulu, atau yang lain-lain. Hubungan putus itu kan nggak mesti telepon, udah ya Bu ya kita putus dulu hubungan teleponnya, kan mungkin kan itu telepon gitu. Jadi lafaz semacam itu nggak harus langsung perceraian. Tapi 3 lafaz yang tadi saya sebutkan di awal itulah yang masuk dalam lafaz. Allahu a'lam. Itu hukum yang pertama dalam masalah sharih dan tidak hati-hati. Wah, jadi salasun jituhun najid wa hazluhun najid. Sebuah jadi kekurangan akal seorang suami kalau dia senjatanya adalah senjata cerai, menunjukkan bahwasanya dia itu kurang berwibawa di depan istrinya. Dia takut istrinya diceraikan gitu, lafaz cerai sering keluar. Masalah yang ketiga, hitungan perceraian. Cerai itu cuma dimiliki oleh sang suami 3 kali. Cerai itu cuma dimiliki oleh sang suami 3 kali. Kalau cerai yang pertama boleh rujuk. Jadi orang suami bentok gitu, bakar karuan. Kemudian cerai pertama 1. Masih boleh rujuk. Insya Allah rujuk akan kita bahas pada masalah iddah. Kemudian cerai lagi 2. Kemudian masih boleh rujuk lagi. Kemudian dia cerai 3, selesai. Setelah 3 dia nggak boleh rujuk lagi sama suaminya kecuali dengan syarat yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu dia nikah lagi dengan suami yang lain, kemudian dengan sebab-sebab yang syar'i dia itu diceraikan oleh suaminya yang kedua, kemudian baru boleh rujuk kembali, bukan niatnya itu sebagai tahlil. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ini Al-Baqarah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Surat Al-Baqarah ayat 229. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, itu hukum yang ketiga. Hukum yang keempat,
bahwasanya menceraikan istri itu ada yang sunnah dan ada yang bid'ah. Jadi menceraikan istri itu ada yang sunnah dan ada yang bid'ah. Nikah atau perceraian yang sunnah itu adalah kalau seorang suami menceraikan istri pada saat istri itu suci, tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas. Itu istri yang suci. Saat itu dia belum dijimai, atau dalam kondisi si istri itu dalam keadaan hamil yang sudah jelas-jelas hamil. Itu namanya cerai yang sesuai aturan, atau dalam bahasa Arabnya, bahasa syar'inya, cerai yang sunnah. Adapun cerai yang bid'ah atau cerai yang tidak ikut aturan atau cerai yang terlarang adalah menceraikan istri tidak memenuhi syarat. Mungkin diceraikan saat haid, saat istri haid itu diceraikan. Yang kedua, mungkin menceraikan istri tatkala suci tapi sudah dikumpuli, tidak dijimai, atau menceraikan istri tatkala dia itu dalam keadaan nifas. Maka cerai yang ini haram, terlarang. Sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah didatangi oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ibnu Umar anak saya itu menceraikan istrinya tatkala sedang haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merah pada mukanya. Beliau mengatakan, ayul arbu bi kitabillah, apakah ayat-ayat Allah akan dijadikan permainan? Perintahkanlah Abdullah bin Umar untuk merujuk kembali, karena nggak boleh. Jadi menceraikan istrinya tatkala haid, tidak tatkala dalam keadaan haid. Kenapa ya, ikhwan? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat nomor 1, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah pada waktunya, yang langsung bisa ketemu masa iddah. Kenapa? Allah mensyariatkan ada tolak sunnah dan ada tolak bid'ah. Pertama, kenapa tolak itu cuma boleh pada dua keadaan? Menceraikan istri itu cuma boleh pada dua keadaan. Yang pertama, saat suci belum dijimai. Yang kedua, saat hamil. Kenapa? Karena orang pada saat sedang haid itu seorang suami tidak terlalu butuh istri, butuh juga gak bisa, kan itu. Benar. Dalam masalah jima nih, seorang suami pada saat istrinya haid itu butuh pada istrinya juga, gak bisa lah sedang haid, kan itu. Dalam keadaan semacam itu, kebutuhan seorang suami kepada seorang istri berkurang. Ada masalah sedikit, kadang-kadang berujung kepada perceraian. Oleh karena itu dilarang. Dilarangnya perceraian saat ini agar cerai itu jatuh benar-benar matang. Jadi sudah mentok terakhir, dipikir matang, dibolak-balik, ternyata lebih baik cerai baru. Adapun tatkala jadi dan dia tidak butuh dengan istrinya karena istrinya sudah haid misalkan, maka saat itu cerai diharamkan. Tidak boleh menceraikan istri tatkala itu. Yang kedua, tatkala sudah dijimai, jadi masa suci sudah jima, itu dia jadi semalam jima dengan istrinya, biasanya jima lagi seminggu lagi misalkan begitu, dia sekarang jadi tidak butuh pada wanita, jadi sedang tidak butuh kepada wanita untuk urusannya itu. Dari situ maka mungkin dia ada masalah dikit, mudah untuk menceraikan. Adapun disyariatkannya jadi
Cerai pada saat wanita itu sedang hamil, seorang suami kalau tahu istrinya hamil kemudian menceraikan, itu berpikirnya sejuta kali. Istrinya hamil, kemudian masalah dengan istrinya tengkar berat. Kalau bukan karena terpaksa, insya Allah nggak akan menceraikan. Takut hamilnya, kan itu kan anaknya dia sendiri. Oleh karena itu cerai pada saat hamil boleh, karena kalau hamil kemudian cerai berarti memang sudah mentok terakhir. Begitu juga tatkala istrinya itu sedang suci dan belum dijimai. Istrinya sedang suci belum jima itu biasanya setelah haid, kan itu. Haid itu biasanya seminggu atau 10 hari. Lama nggak kumpul sama istrinya, kepingin kumpul sama istrinya. Ada masalah, kalau saya ceraikan, saya nggak bisa kumpul dengan istri saya, kan itu. Karena itu dalam kondisi semacam itu cerai dalam kondisi sudah mentok. Jadi bahwasanya dia sudah mentok, sudah jalan terakhir menceraikan, maka dia ceraikannya tidak akan menyesal. Karena itu para ulama mengatakan orang yang menceraikan istrinya itu dalam kondisi cerai sunnah tidak akan menyesal selama-lamanya. Ini tidak akan menyesal selama-lamanya. Oleh karena itu para ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, orang jadi kalau mengikuti syar'i itu enak. Dari sini kita katakan, seorang wanita dalam masa suci kemudian tidak dikumpuli oleh suaminya itu jarang sekali. Oleh karena itu Islam menjarangkan perceraian dengan cara semacam ini. Dia cekcok dengan istrinya, mentok jadi cekcok dengan istrinya, ternyata istrinya haid, mau menceraikan, tunggu 4 hari lagi. Sekarang istrinya sedang haid, di awal-awal haid. Haidnya biasanya 10 hari. Mentok sekarang, ribut. Jadi sudah mentok dicari sampai gitu. Sebenarnya tidak ada jalan sosial perceraian. Mau cerai sekarang? Nggak bisa. Istrinya sedang haid, tunggu sampai seminggu lagi. Dalam seminggu ya ikhwan, reda. Jadi malah berjalannya waktu mereda, nggak jadi cerai, kan itu. Tengkar lagi, tengkar pas tengkar pada waktu suci, ternyata kemarin semalam baru jima, tengkarnya sekarang, kan itu. Mau nyerahkan, semalam sudah jima, nggak jadi. Nunggunya kapan? Selesai masa suci, selesai masa haid, bulan, jadi itu nggak jadi, sudah reda lagi. Oleh karena itu para ulama mengatakan kalau orang itu menceraikan istrinya benar-benar dalam keadaan cerai sunnah, insya Allah nggak akan nyesal. Karena berarti sudah matang, dipikir-pikir matang, berhari-hari, berminggu-minggu dipikir, tidak ada jalan kecuali cerai. Ya udah. Adapun kalau hamil, dimanapun seorang laki-laki kalau istrinya hamil, biasanya yang suka mukul, sekarang suka mulai rambut, kan gitu. Istrinya hamil, kasihan, muntah-muntah, masa diceraikan gitu. Nunda kapan? Kalau anak sudah gede, setahun akan datang, kan itu, diceraikan istrinya. Karena itu jarang orang menyesal kalau mengikuti syar'i, kalau mengikuti aturannya. Oleh karena itu ada aturan nikah sunnah dan ada aturan nikah bid'ah. Jadi nikah itu boleh pada waktu sunnah dan haram pada waktu bid'ah. Namun kalau orang jadi sudah tahu haram, terjatuh juga tengkar dengan istrinya, tatkala haid, nggak betah, keluar dari mulutnya, cerai. Jatuhkah salah? Padahal cerai itu cerai yang bid'ah. Para ulama berselisih pendapat, tapi wallahu a'lam bahwasanya talak tetap jatuh. Karena apa? Dia berbuat salah, salahnya sendiri. Yang salahnya sendiri dia menceraikan. Talaknya tetap jatuh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia menceraikan istrinya tatkala haid. Oleh Rasulullah beliau mengatakan, perintahkanlah Abdullah bin Umar untuk rujuk kembali. Perintahkan Abdullah bin Umar untuk rujuk kembali. Tunggu sampai dia selesai haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci. Kalau dia itu sudah suci, kalau mau ya ceraikan, kalau tidak ya tidak, kata Rasulullah. Kemudian seorang rawi mengatakan wa husibat tatliqah. Jadi perceraian yang tadi, jadi perceraian yang pada saat masa haid itu dihitung satu. Menunjukkan kepada kita bahwasanya cerai meskipun bid'ah tapi dihitung.
Meskipun masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi wallahu a'lam bahwasanya itu adalah pendapat yang sahih di antara seluruh pendapat para ulama yang berhubungan dengan masalah ini. Bahwasanya cerai meskipun haram atau meskipun dilakukan pada saat cerai bid'ah atau talak bid'ah, maka talak itu pun menjadi sesuatu yang masih jadi jatuh juga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini berhubungan dengan masalah talak sunnah dan berhubungan dengan masalah talak bid'ah. Wasiat saya para ikhwan fillah Allah wa iyyakum, di tangan antumlah perceraian, tidak di tangan istri. Jadi perceraian di tangan istri akan kita bahas nanti insyaallah. Tapi jadi pada dasarnya perceraian di tangan seorang suami. Oleh karena itu, kalau perceraian di tangan seorang suami, hati-hati. Jadi antum diberikan oleh Allah wanam, diberikan oleh Allah tugas berat tentang masalah seorang wanita, anak dari istri antum. Oleh karena itu, hati-hati mengungkapkan lafaz semacam ini, karena pikir-pikirkanlah dengan tajam. Kalau memang sudah mentok jalannya, ya mau apa lagi? Jadikanlah jadi cerai itu adalah obat terakhir, obat penawar racun terakhir, harus diminum. Pahit memang, tapi memang harus terlaksana. Adapun masih ada jalan yang lain, maka tempuhlah jalan semacam itu, meskipun jalan itu penuh dengan orang dan dosa. Allahu a'lam. Masih ada pembahasan talak ini masih menyisakan beberapa hal. Insyaallah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Waktu anak kembali kepada masyarakat. Sudah menonton atas Korean materinya. Sekarang memasuki sesi tanya jawab kepada para jemaah. Dipersilakan untuk tanya jawab, mengajukan pertanyaan. Hanya saja diperkenankan dengan menggunakan tulisan. Pertanyaan yang pertama, apakah hukumnya seseorang menikah tetapi dengan niat untuk menceraikannya? Misal, ia bekerja di luar negeri selama sekian tahun tertentu, atau misal 5 tahun. Untuk menjaga kehormatannya, apakah ia boleh menikah untuk kemudian dicerai ketika ia akan kembali ke negerinya? Tetapi ketika menikah ia tidak mengatakan untuk menikah dengan tempo tertentu. Karena ini pihak istri dan keluarganya tidak tahu. Apakah yang demikian termasuk benar? Dalam hati anak sebenarnya, sudah kepingin bahas ini, tapi qadarullah Allah terlewatkan dari otak. Ini yang dalam pembahasan nikah kita kenal dengan nikah diniyah talak. Jadi nikah tapi niatnya kalau sudah nikah tapi niatnya nanti mau menceraikan. Para hadirin Allah wa iyyakum, sebagaimana kasus yang tadi telah disebutkan, ada seorang wanita misalkan dia ada studi di Inggris, London. Di London, kalau dia lihat ke bawah, lihat paha, lihat ke atas, lihat wajah, lihat ke lurus, yang lain yang dilihat. Pak tahan, umurnya sudah 30 tahun gitu, kebelet. Daripada zina, dia menikah. Tapi bermasalah, nikah dengan orang Inggris. Kalau nanti saya lulus dibawa ke Indonesia, kayaknya nggak mungkin. Dalam artinya dia nikah dengan mereka, tapi dengan niatan kalau nanti saya lulus, saya ceraikan. Itu yang kemudian dalam bahasa fikih kita kenal dengan nikah diniyah talak. Pertama, nikah diniyah talak bukan mut'ah. Karena mut'ah itu harus disebutkan tempo. Adapun kalau dia mengatakan saya nikah kepadamu sampai lulus kuliah, yaitu nikah, yaitu mut'ah. Tapi kalau tidak disebutkan, maka tidak mut'ah. Tapi tidak mut'ah bukan berarti nggak bermasalah, kan itu. Yang pertama ya, kawan, saya tidak mengingkari bahwasanya masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi saya bertanya kepada para kawan,
anak antum yang dinikahi untuk diniatkan cerai, antum rela? Antum orang Malang, ada ikhwan Irian Jaya kuliah di sini, antum punya anak gadis, dinikahi sama dia, tapi ikhwan ini nanti kalau lulus kuliah mau menceraikan istri, antum rela? Siapa yang rela? Antum? Wallahi nggak ada orang rela. Antum rela kalau adik antum diperlakukan kayak begitu? Wallahi nggak ada orang rela. Wallahi ikhwan. Kalau antum tidak rela anak dan istri diperlakukan orang, anak dan istri, anak dan adik diperlakukan orang kayak begitu, kenapa antum rela memperlakukannya pada orang lain? Lihatlah sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mencintai Anda, saya mencintai Islam, saya mau masuk Islam. Bagus, tapi saya punya syarat. Saya tidak bisa meninggalkan zina. Izinkan saya masuk Islam, tapi tetap boleh berzina. Oh, ini aneh. Rasulullah nggak marah. Menghadapi orang awam, menghadapi orang yang baru masuk Islam itu nggak boleh kerasi, dilunak. Rasulullah mengatakan, ya fulan, apakah kamu rela kalau yang dizinai itu ibumu? Apakah kamu rela kalau yang dizinai oleh orang lain itu ibumu? Ya Rasulullah, enggak. Nyawa saya jadi tebusannya kalau ibu saya berzina dengan orang lain. Oh gitu. Kalau yang dizinai oleh orang lain itu adikmu, bagaimana? Ya sama, tak penggal nanti kepalanya. Kalau orang lain berani zina dengan adik saya, nah kalau bibimu, ya sama aja. Rasulullah mengatakan, ya fulan, wahai fulan, yang engkau zinai itu, ya mungkin ibunya orang. Kalau bukan ibunya orang, ya adiknya. Kalau bukan adiknya orang, ya bibinya. Kalau kamu tidak rela bibi, adik, dan saudara antum untuk dizinai orang lain, ya jangan rela kamu berzina dengan orang lain. Kemudian Rasulullah menepuk dadanya dengan mengatakan, Allahumma syrah sadah. Jadi ya Allah, bukanlah dadanya. Yang penting ya akhwan, hukum Islam pesan, kalau antum tidak rela perbuatan itu dilakukan oleh orang lain pada kita, jangan lakukan pada orang lain. Itu pertama. Yang kedua, pernikahan dengan niat tolak itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau antum sebutkan di akad nikah, saya Pak mau nikah sama anak Bapak sampai lulus, gitu, di akad nikah, maka itu mut'ah. Kalau tidak antum sebutkan, maka itu menipu, kan itu, menipu seorang muslim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Bahkan kalau boleh saya ngomong, bahwasanya niat nikah dengan niat cerai itu dosanya lebih besar daripada mut'ah. Jangan kaget. Kenapa? Karena seorang wanita, seorang bapak yang mengizinkan anaknya dinikahi mut'ah, di akad nikah dia mengatakan, saya nikahkan kamu dengan anak saya sampai lulus. Dia itu tahu konsekuensi dari nikah ini. Tahu dengan sadar-sadarnya, Pak, anaknya wahai anakku, kamu akan dinikahi oleh si fulan, tapi nggak lama sampai lulus. Tahu, dan dia sudah tahu bahwasanya dia nikah sampai lulus, keluarga wanitanya. Oleh karena itu bisa ancang-ancang sebelum lulus cari-cari, kan itu. Tapi yang tidak dibilang-bilang, nggak ada hujan, nggak ada angin, setelah saya wisuda, tiba-tiba sang suami itu membungkusi baju, Mas mau kemana? Mau ke bandara. Diantar sampai di bandara, turun sebelum naik pesawat, kamu saya ceraikan. Kemudian dia pergi ke pesawat. Apa yang terjadi? Jadi kesiapan mental keluarga wanita dengan nikah mut'ah jauh lebih siap daripada nikah dengan niat tolak. Oleh karena itu saya sering mengatakan ya kawan, bahwasanya pernikahan model itu kalau bukan mut'ah dan ini bukan, maka itu adalah sebuah penipuan pada kaum muslimin dan dua-duanya haram.
Jangan kita itu mengatakan, Syekh Fulan membolehkan. Nah, iya, Syekh bin Baz pernah menfatwakan boleh, tapi fatwa beliau yang pertama adalah kesalahan, kalau boleh kita katakan tahan. Dan yang kedua, bahwasanya fatwa beliau itu difatwakan untuk kondisi darurat sipil atau bukan darurat militer. Dalam kondisi darurat beliau membolehkan. Fatwa Syekh bin Baz ini digunakan oleh orang-orang bukan pada tempatnya. Betapa banyak kita temukan orang-orang Arab melancong pada waktu liburan panjang 3 bulan ke puncak. Di sana dia nikah dengan niat sholat gitu. Dan tahu sang wanita itu bahwasanya dia dinikahi cuma sekedar pada waktu dia Ancol kan itu. Pada waktu di sana. Wallahi hal itu tidak dikatakan oleh para ulama satupun juga. Itu yang saya katakan dalam hal ini, bahwasanya saya tidak ragu-ragu lagi bahwasanya nikah dengan niat sholat adalah haram dan menggolimi seorang muslim yang lainnya. Wallahu a'lam. Apakah ibadah itu termasuk mungkin? Termasuk mahram. Nah, mahram. Syarat apa saja yang termasuk nikah syukur? Yang ketiga, apakah ada syarat kumpul atau jima terlebih dahulu dengan suami yang kedua atau bisa kembali dengan suami yang pertama tetap dicerai tidak? Yang pertama, ipar saudara suami, jadi kakak suami itu bukan ipar, bukan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengatakan la yakhulun ar-rajulu bi imra'atin illa ma'ali mahramin. Janganlah seorang laki-laki kumpul atau berduaan dengan seorang wanita kecuali dengan adanya mahram. Kemudian Rasul mengatakan, ya Rasulullah, afara'aitumul hamwa, apa pendapatmu dengan saudara ipar seorang wanita ya boncengan dengan kakaknya suaminya kan itu, atau di rumah berdua dengan kakaknya suaminya. Afara'aitumul hamwa, apa pendapatmu tentang saudara ipar? Rasulullah mengatakan al-hamwu maut, bahwasanya saudara ipar itu membawa kematian, lebih berbahaya daripada orang lain. Kenapa? Kalau ada seorang laki-laki di rumah berdua dengan seorang wanita yang tidak ada hubungan keluarga, maka masyarakat memandang cilik kumpul kuda, kumpul kebo. Jadi pandangan tajam masyarakat itu filter. Tapi kalau suami istri di rumah ada adik suami, adik laki-laki ini, adik laki-laki suami. Lah suaminya kerja, istrinya di rumah, pas adiknya di rumah. Siapa yang curiga? Nggak ada orang curiga. Masyarakat mengatakan bukan adiknya dari suami, adik suaminya nggak apa-apa lah satu rumah itu. Nggak ada orang curiga. Tidak adanya orang curiga, tidak ada filter, bebas. Dan itu di dalam rumah nggak pernah ada orang ngintip. Kenapa? Nggak ada orang curiga. Mau berbuat sekenanya terserah. Dari situ datang masyarakat. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengatakan alhamwu maut. Jadi kumpul berdua di rumah sama saudara ipar itu jauh lebih berbahaya daripada kumpul kebo daripada dengan orang lain. Tapi kalau adiknya suami perempuan, masalah kan itu perempuan dengan perempuan kan jadinya. Yang kita maksudkan adalah istri kumpul dengan adik suami adiknya itu laki-laki. Jadi ipar itu bukan mahram. Yang kedua, syarat apa saja yang termasuk nikah syihor? Syarat yang saya maksud adalah, jadi saya mau nikah dengan antum, dengan adik antum. Kemudian antum mengatakan boleh, tapi dengan syarat kamu nikahkan adik antum dengan anak misalkan. Persyaratan itu yang masuk dalam nikah syihor. Jadi tidak harus adik dengan adik, tidak harus anak dengan anak. Yang penting, jadi persyaratan nikah dengan orang yang dibawa perwaliannya. Apakah ada syarat kumpul terlebih dahulu dengan suami yang kedua agar bisa rujuk kembali dengan suami yang pertama? Iya, karena lupa tadi mengatakannya. Bahwasanya syarat boleh rujuk, dan suami yang kita bahas dalam masalah rujuk. Syarat boleh rujuk dengan suami yang pertama itu kalau sudah jima
dengan suami yang kedua, meskipun jimaknya tidak sampai keluar air mani. Ada seorang wanita nikah, cerai, kemudian selesai cerai 3 kali dia dinikahi oleh orang lain. Dia dinikahi oleh orang lain. Kemudian wanita itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jadi innahu kahadab. Hadab itu ya Rasulullah, bahwasanya zakarnya suami saya yang kedua itu kayak tahu saja dah. Setiap pinggirnya kan ada benang yang untuk nempel. Benang itu kan nggak bisa tegak kan itu. Saya mesti loyo begini. Yang penting begitu. Kata Rasulullah SAW, lah jangan. Apapun alasannya, kamu tidak boleh rujuk kepada suami yang pertama hatta yazuqa usailataki wa tazuqi usailatahu, sehingga dia bisa meminum madumu dan engkau pun merasakan madunya. Ya, antum tahu madu di sini madu apa? Allahu a'lam. Tapi yang penting jima. Jadi jima, dan ukuran jima minimal Anda sebutkan pada pertemuan kemarin, masuknya kepala zakar kepada farji meskipun tidak sampai keluar air mani. Allahu a'lam. Ustaz juga ada yang tanya, pertama, apakah ada hadis bahwa Nabi mengambil kambing yang lotor setelah hubungan suami istri? Yang kedua, apakah bayi setelah lahir itu telinga sebelah kanan diadani dan yang sebelah kiri diikomati? Masalah yang kedua keluar dari hukum atau dari permasalahan, akan dibaca. Yang pertama, tahu saya tidak ada satupun keterangan bahwasanya Rasulullah mengambil rambut tatkala atau setelah hubungan suami istri. Itu adalah pendapat ulama-ulama belakangan yang tahu saya sampai sekarang tidak ada dalilnya. Yang namanya rambut rontok ya diri aja rambut rontok. Jadi tidak boleh mengambil rambut, mencukur rambut, menggunting rambut, itu satu-satunya di satu tempat, yaitu tatkala haji, tatkala ihram. Adapun tempat yang lain silakan aja. Dalam artian ya kawan, kalau selesai jima kemudian antum cukur, gimana? Monggo silahkan kalau mau itu. Tempat-tempat selesai jima cukur kemudian. Tapi kalau memang terserah, kalau memang mau, ya silakan aja. Dan rambut yang dicukur itu harus dibasuh. Ya rambut cukur buang aja, terserah. Ini buang aja. Karena apa, kawan? Karena tahu saya tidak ada dalilnya, dan untuk mewajibkan sesuatu itu butuh dalil. Jadi kalau memang ada yang tahu dalilnya, maka saya akan senang sekali kalau diberitahu dalilnya, kalau dalil itu sahih. Apakah bayi setelah lahir itu telinganya diadarkan? Hadis masalah ini diperselisihkan tajam oleh para ulama. Jadi perdebatan para ulama mengenai masalah ini berhubungan dengan sah dan tidaknya hadis ini. Kalau hadis itu sahih ya berarti ya, kalau tidak ya berarti tidak. Tadi Allah Ta'ala lebih cenderung mengatakan bahwa ini hadis itu lemah. Jadi kalau memang hadis itu lemah, maka berarti tidak boleh untuk kita lakukan. Adapun kalau antum mengatakan bahwa ini hadis itu hasan, bagaimana perkataan yang Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, maka memang benar bahwasanya seorang anak laki-laki atau perempuan yang telinga sebelah kanannya itu diadzankan. Adapun yang iqamatnya memang tidak ada dalil sahih tentang masalah iqamat. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah masalah azan, itu diadzani ataukah tidak. Tapi hadis itu dikatakan oleh Syalbani rahimahullah dalam Irwa maupun dalam Istilah Al-Dhaifah bahwasanya hadis itu adalah sebuah hadis yang benar. Allahu a'lam. Ada teman dengan takdir. Setelah dia menjadi istrinya, lalu dia menyuruh istri untuk menikahi mantan istrinya untuk menghalalkan nikahnya. Lalu istri menikahkan mantan istrinya. Pada awalnya istri ingin membantu Islam, tapi setelah nikah mantan istri itu berbuat baik dan cocok dengan istri, lalu istri pada akhirnya tidak menceraikannya, yaitu tidak menurut Islam. Bagaimana? Pertama, bahwasanya hukum nikah si B, ini hukum nikah si B, apakah sah ataukah tidak? Padahal dia niatnya adalah untuk tahlil, tapi ternyata tidak jadi tahlil, diperselisihkan oleh para ulama. Yani wallahu a'lam bissawab, bahwasanya mazhab yang sahih nikahnya batal, harus nikah ulang. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda la'anallah al-muhallil. Jadi Allah melaknat orang yang mentahlil. Perbuatan yang terlaknat itu haram, dan perbuatan yang haram itu batal.
Oleh karena itu meskipun terjadi perselisihan pendapat, maka pernikahan antara si B dengan mantan istri si A itu batal. Dan kalau mau meneruskan nikah ulang dengan niat nikah selama-lamanya, kayak gitu. Bukan dengan niat nikah tahlil. Wallahu a'lam. Yang penting bahwasanya ikhwan hati-hati dengan halil sesuatu yang dengan jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amat sangat berbahaya. Berdasarkan hadis Umar tentang wanita yang tak beres, apakah berarti wanita boleh minta cerai jika suaminya sudah tidak tahan lagi? Bagaimana dengan Saudah yang takut dari Rasulullah orang sudah tua? Apakah boleh suami minta istrinya dengan alasan istri yang sudah tidak benar? Pertama ya kuat, istri berhak menuntut cerai. Dan itu Allah akan kita bahas pada bab 10 kapan seorang istri berhak minta cerai. Tadi pada poin awal al-muhtani'at hunnal munafiqat. Jadi orang istri yang mencerai itu orang munafik. Itu pada poin awal. Tapi yang penting insya Allah akan kita bahas pada pertemuan nanti. Ini kapan boleh dan kapan tidak. Masalah yang tadi kita tunda dulu. Ada masalah yang pertama, bagaimana dengan hadis Saudah? Hadis Saudah itu jangan salah paham. Hadis Saudah itu Saudah kan tua dan kebetulan memang beliau sejak muda pun tidak terlalu cantik. Bukan karena beliau hitam sehingga namanya Saudah, bukan Saudah itu nama, bukan karena kulit. Memang dari awalnya beliau tidak terlalu cantik dan sudah tua. Beliau takut, beliau itu takut nanti Rasulullah menceraikan. Perhatikan lafaz ini. Tidak ada isyarat satupun dalam hadis ini Rasulullah mau menceraikan. Karena sebagian pertanyaan yang muncul, apakah boleh seorang suami menceraikan istri kalau istrinya sudah tidak menarik dalam sisi fisik? Saya katakan hadis ini sama sekali tidak bisa dibawa ke situ. Tidak ada satupun isyarat Rasulullah mau menceraikan Saudah. Yang ada isyarat hadis itu Saudah ngerasa dewe. Dia itu merasa istrinya Rasulullah cantik-cantik. Aisyah masih kecil. Aisyah kan ditinggal Rasulullah wafat masih umur 18 tahun, masih muda-mudanya. Sofia, wanita rebutan orang Yahudi. Zainab binti Jahsh, Ummu Salamah, Ummu Habibah, wanita-wanita cantik. Saya sudah merasa Rasulullah itu bahwasanya saya takut nanti Rasulullah itu menceraikan saya, harus semalam di rumah saya. Saya takut karena biar tidak, maka lebih baiknya saya nggak usah digiliri Rasulullah pada waktu malam. Giliran saya berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah kalau bermalam di rumah Aisyah itu 2 hari. Sehari milik beliau, sehari miliknya Saudah. Karena itu Aisyah mengatakan sebaik-baik wanita itu wajar, itu wanita biasa gitu. Sebaik-baik wanita itu Saudah. Gara-garanya apa? Bagiannya dia dikasihkan beliau. Tapi ya ikhwan, sekali lagi hadis ini tidak ada satupun isyarat Rasulullah mau menceraikan. Oleh karena itu pertanyaannya tadi saya tetap menjawab dengan mengatakan hukum menceraikan istri. Jadi tatkala fisiknya sudah tidak menarik, tetap kembali pada hukum awal. Pada dasarnya terlarang. Dan setahu saya bahwasanya fisik itu bukan patokan dasar hukum keluarga. Menceraikan istri gara-gara fisik, maka itu sesuatu yang perlu dihindari dan sesuatu yang tidak boleh untuk dijadikan sebuah patokan. Ya kawan, jadi kalau sudah nikah, insya Allah kalau antum sudah nikah, sudah punya anak 4, sudah punya anak 5 itu, kecantikan istri tidak terlalu perhatikan. Jadi sudah sibuk untuk si anak kecil itu, tidak terlalu dicermati lagi. Wallahu a'lam. Bagaimana pendapat beliau terhadap kitab Qur'anul Karim Syarah Mantan itu yang oleh Abu Muhammad Al-Kami? Yang kedua, tadi disampaikan bila suatu saat di dalam melihat wanita lain lalu sampai kiranya maka adalah rendahkan istrinya. Apakah dari hari ini berarti dibolehkannya atau tidak? Dibolehkannya? Pertama yang mau kita ajar yang pertama
Kitab Qurratul Uyun, kitabnya masyhur, tapi anak belum pernah baca. Jadi anak belum pernah baca kitab itu, karena saya belum pernah baca, maka nggak bisa memberikan komentar. Yang penting ya, kawan, ada beberapa kitab yang bagus, yang berbicara tentang masalah cinta. Kitab Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala sangat bagus tatkala berbicara mengenai masalah cinta. Raudhatul Muhibbin, yang terjemahannya tentang orang-orang yang jatuh cinta, meskipun terjemahan itu masih perlu diterjemahkan ulang karena banyak salah. Semoga Al-Ahsadul Suhardi di dalam cetakan selanjutnya mau merah, tapi banyak salah ulang. Yang penting kita Qur'annya saya tidak mengetahuinya. Adapun mengenai masalah adab yang berhubungan dengan masalah yang semacam itu dalam kitab-kitab hukum dan kitab-kitab syar'i semuanya dijelaskan. Yang kedua, jadi mengenai masalah fantasi seks, hadis tadi kayaknya kok tidak bisa dibawa ke masalah fantasi seks. Yang ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan melihat wanita cantik, kelihatan, wajar. Saat kelihatan, ya, selain laki-laki melihat wanita cantik kepingin. Karena kepingin semacam itu agar setan tidak menggoda, diputus. Ini diputus, kemudian cara memutusnya datanglah kepada istrimu. Ini untuk melampiaskan atau untuk menunaikan hajatnya kepada istri dengan membayangkan istri, bukan wanita tadi. Kan itu. Rasulullah mengatakan di akhir, karena yang dimiliki oleh wanita itu sama saja yang dengan dimiliki oleh istrimu, kan sama. Punya hidung, sama-sama punya hidung, bibir, punya bibir, kan itu, pipi juga punya pipi, sama-sama punya pipi, sama-sama punya hidung, sama-sama punya apa. Itu kata Rasulullah SAW. Adapun dia jima, kemudian di gambarannya itu orang lain yang kemudian kita kenal dengan fantasi seks, maka tahu saya tidak ada seorang pun ahli ilmu yang membolehkan. Karena apa? Kan Rasulullah SAW bersabda, "Ya laqad kutiba fi bani Adam hadzuhu min az-zina." Jadi anak Adam itu ditulis bagiannya dari zina. Tangannya, zinanya tangan itu memukul, zinanya kaki berjalan ke arah yang haram, zinanya mulut berbicara yang haram, zinanya telinga mendengar yang haram. Wa al-qalbu yashtahi wa yatamanna. Dan hati itu berangan-angan, merenung. Jadi angan-angannya hati itu masuk dalam kode etik zina. Ini membayangkan, seandainya fulana sang artis itu istri saya, misalkan itu, bayangan terus, kemudian sampai digambarkan melihat kucing, ingat dia, itu melihat apa, ingat dia, maka hati-hati. Akhwat, al-qalbu yashtahi wa yatamanna, bahwasanya hati itu adalah bisa berangan-angan. Wa yusaddiquhu wa yukadzibuhu al-farj. Adapun hukum zina secara inti adalah pada masalah farjinya. Wallahu a'lam. Saya mengajukan atau solusi atas keputusan saya. Beberapa tahun yang lalu di awal kantor, saya dengan teman dengan anak dari seorang kiai. Anak dari seorang kiai. Dia mondok di pondok. Dia mondok di pondok itu 6 tahun. Dan secara pribadi, insya Allah baik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya memperkenalkan mantan calon kepadanya? Bila saya berharap dia jadi istri saya. Terima kasih. Pertama sekali, bahwasanya kalau antum diperkenalkan dengan dia, yang pertama menanyakan bahwasanya kalau antum kira-kira bisa merubah dia kepada yang baik atau buruk, dan itu insya Allah ada manfaatnya yang jauh lebih bagus. Karena dia anak kiai, dan anak kiai rata-rata mantunya kiai itu bagus, misalkan itu mantunya Pak Kiai. Jadi gunakanlah kesempatan antum sebagai mantunya Pak Kiai itu untuk kebaikan. Yang kedua, adapun mengenai masalah bagaimana mengenalkan dia pada masalah. Jadi tidak sebelum dia jadi istri antum tidak bisa ngobrol banyak sama dia. Ada mana ngobrol banyak sama dia selama seharian itu dalam kamar, yang bisa ya, apapun dia orang lain. Tidak ada jalan lain kecuali memberikan jalan. Mesti jadi di tempat ini ada kajian, jadi tolong, jadi saya suka datang, Andi suka datang, nanti insya Allah kita bahas kalau saya datang. Atau ada buku bagus,
tolong beli atau nanti tak kirimkan gitu. Dan dengan jalan-jalan semacam itu. Adapun diceramai sendiri, anak tidak mengizinkan. Sebelum nikah itu, namun setelah nikah terserah Anda. Jadi setelah nikah itu terserah. Tapi ini yang masalah dengan wanita semacam itu, jadi harapannya besar, tapi kadang-kadang bahayanya besar. Jadi harapannya akan sangat besar karena sebagai mantu seorang kiai akan sangat membawa pengaruh bagi pesantren. Tapi kadang-kadang pun rumit, kadang-kadang rasa ta'assub atau rasa yang lain itu kadang-kadang sangat mempengaruhi pada diri seorang yang dalam tubuh seorang pesantren. Lihatlah kadar kemampuan antum dan lihatlah kadar kemampuan dia. Kalau memang dia termasuk orang-orang yang kira-kira bisa menerima kebenaran, teruskan. Dan kita mohon kepada Allah memberikan berkah kepada antum dan kepada dirinya. Allah. Ustaz, saat ini saya berusaha 30 tahun dan belum menikah. Baru 2 bulan saya kerja salam. Sebelumnya saya kerja negeri. Saat ini saya ingin menikah, tetapi ilmu syar'i saya sangat ingin. Lalu bagaimana solusinya? Kerja dulu atau menikah dulu? Dalam sebuah kaidah, la yata'arad al-mubahat. Tidak akan pernah bertentangan antara dua hal yang dibolehkan, apalagi diperintahkan. Belajar tidak harus menghalangi nikah, dan nikah tidak harus menghalangi belajar. Anak nikah saat kuliah, alhamdulillah, anak pun tetap pada ranking yang atas, pada 3 tahun. Meskipun dalam kondisi punya istri yang tidak mengerti. Kalau dengan waktu saja itu. Adapun kalau selesai nikah, kemudian kuliahnya beradul, nggak karu-karuan, itu ya urusan yang lain. Tapi mungkin para ikhwan dan para kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia antum 30 tahun, semakin antum tunda akan semakin lama menikah. Usia antum sudah masuk waktunya untuk nikah. Nasihat saya, ini pilihlah akhwat sekaligus yang insya Allah bisa membimbing. Niatkan antum rujuk kepada mazhab, kepada din yang sahih ini, pada Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah modal yang kuat. Dengan modal itu pilihlah seorang akhwat yang sudah lama belajar kalau bisa. Adapun yang paling tidak sudah kenal dakwah, berarti dia dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Islam yang benar. Kemudian sama-sama berjalanlah setelah memasuki duduk pernikahan, jadi untuk tetap berada pada jalan. Tidak harus setiap hari kajian. Ya, kalau kerjanya di kantor ya pada hari Ahad ada kajian yang belajar. Kemudian ada majalah. Kemudian alhamdulillah sekarang banyak kajian, banyak TV dan lain-lain. Dengan cara-cara semacam itulah mereka kalian akan mampu menghadapi hidup ini. Kenapa? Kalau kita benturkan, mungkin kalau anak mengatakan umur aku masih 23 tahun, anak akan mengatakan sabar dulu 2 tahun lagi, belajar dulu. Tapi kalau sudah 30 tahun sulit dikatakan sabar. Jadi nafsu orang jadi bergejolak. Jadi kadang-kadang kuat, kadang-kadang menurun. Dan siapa yang mampu menjaga diri kita? Nasihat antara suami dan istri, saya ingin menguatkan. Dan alangkah indahnya kalau sebuah keluarga dibangun untuk berada di jalan kebaikan. Ada salah seorang ikhwah, dia nikah, bukan di sini, di Saudi. Dia nikah, di sini pun ada, di sana, tapi di Saudi dulu. Dia nikah, dia alhamdulillah masih hafal juz amma. Istrinya alhamdulillah juga masih hafal juz amma. Namun juz terakhir itu, setelah nikah, dia ngomong sama istrinya, wah istriku, ya kita usahakan jangan punya anak dulu sebelum hafal Al-Quran. Keduanya bertekad setelah sholat subuh nggak tidur. Yang satu mengerjakan, yang satu belajar, yang satu hafalan. Gitu. Selesai sholat isya, nanti restoran hafalan berdua. Terus begitu 2 tahun setelah nikah sama-sama hafal Al-Quran. Ini 2 tahun setelah nikah sama-sama hafal Al-Quran. Tapi itu butuh perjuangan yang keras. Ya. Itu perjuangan yang sangat keras. Meskipun begitu bisa. Dan orang itu bukan satu-satunya. Ini adik kelas anak diri dia. Jadi yang pada saat awal nikah dia hafal 5 juz. Setelah nikah 2 tahun dia hafal 20 juz. Karena apa? Istrinya hafizah masalahnya. Istrinya hafizah.
istrinya itu selalu marah kalau waktu setor ya setor. Ya mau tidak mau terpaksa gitu loh. Ya. Jadi kalau pagi, jadi jangan deket-deket anak, hafalan dulu gitu. Sampai 2 tahun berhasil loh. Jadi kalau bisa carilah ya akhwat yang mampu untuk membimbing antum, jadi sama-sama menasihati gitu, yang lain. Bagi teman-teman Allah. Tapi tidak ada benturan di antara kita. Mohon penjelasan lagi tentang tidak bolehnya utang istri pada saat cuti masih tidak dibayar. Tidak bolehnya untuk mentalak istri tanpa jual kumpulan saya, kawan. Sudah selesai haid. Jadi itu kan berarti orang suci yang itu kan nggak mungkin kumpul. Kalau mau menceraikan, ya ceraikan saat itu. Tapi kalau selesai haid sudah dijimai, maka tidak boleh dikumpuli adik-adik. Tidak boleh diceraikan sampai nunggunya kapan? Masa suci kan sudah jimai, nggak boleh diceraikan. Nunggu sampai terus siapa? Haid. Kapan dia boleh menceraikan? Setelah haid nanti. Tapi jangan dikumpuli dulu. Jadi kalau dia itu sekarang suci sudah kumpuli, jangan, ditahan dulu, marah ditahan dulu, berhari-hari, berminggu ditahan. Kemudian nanti haid ditahan lagi. Pada waktu selesai haid, jadi boleh untuk diceraikan. Jangan dikumpuli lagi dulu, diceraikan, itu selesai ya sudah. Bukan selesai haid ya, selesai mandi dari haid. Selesai mandi dari haid, maka baru boleh untuk diceraikan. Itu maksudnya dari perkataan anak pada waktu suci yang sudah dikumpuli. Dan ini adalah pada waktu suci, bukan pada waktu hamil. Pada waktu hamil boleh meskipun sudah selesai untuk sudah dikumpuli. Karena pada waktu hamil kita jadikan patokan adalah anaknya. Orang itu rata-rata kasihan kalau sang wanita itu dalam keadaan hamil. Allah. Adalah dalil apabila seorang istri minta cerai dan menunjukkan suami ke pengadilan agama, maka sang istri harus mengembalikan harta kepada suami. Ada, dan itu insya Allah kita bahas pada bab khul dari yang dulu. Bagaimana kalau lafaz cerai digunakan untuk ancaman pada saat istri? Lafaz cerai kalau digunakan untuk ancaman itu bukan berarti menceraikan, yang berarti gini lafaznya. Kalau kamu masih ngerokok, atau apa? Jangan ngerokok. Kalau kamu masih sering keluyuran, gitu, kamu nanti saya ceraikan. Apakah dia menceraikan? Enggak. Dia kan lafaznya kalau kamu mati. Berarti ya akhwan, lafadznya itu harus dengan lafadz kalau kamu. Jadi kalau kamu tetap begini, maka nanti kamu saya cerai. Lafadz ini sebenarnya ada pembahasan khusus pada bab talak yang ada syaratnya. Saya jawab sekarang atau dibahas nanti? Dibahas nanti ya. Jadi ini pada bab tersendiri namanya bab talak bersyarat. Talak bersyarat itu kalau kamu masih begini, kamu nanti saya ceraikan. Secara umum, bahwasanya lafadz ini, kalau dia menginginkan perceraian ya jadinya cerai. Kalau dia tidak menginginkan perceraian, maka jadinya hukumnya hukum sumpah. Ini agak panjang, insya Allah kita bahas nanti aja. Bismillah subhanahu wa ta'ala, karena masalahnya agak panjang dan butuh pembahasan sendiri. Bagaimana menghitung masa iddah, insya Allah kita bahas nanti. Bagaimana jika istri tidak tahu kalau ia diceraikan suaminya yang berada jauh dan istri apakah jatuh talak?
jatuhnya talak para ikhwan, hati-hati antum suami. Tidak harus di hadapan istri. Istri antum di Sumatera, antum di sini, antum ngomong, saya ceraikan istri saya, jatuh ya ikhwan. Ada pernah kejadian sekali pada waktu anak masih kuliah. Ada seorang ikhwah nikah. Ikhwah dari negeri A misalkan gitu, yang penting saya sebutkan. Kemudian dia ke Jakarta lagi untuk ya tinggal di asrama mahasiswa. Kemudian istrinya ditinggal. Kan istrinya tinggal, dia di asrama lagi. Dia ngobrol gitu biasa sama ikhwan, ngobrol itu. Setelah itu ada teman yang masuk kamar, kemudian dia ngomong, kemana istrimu? Kok kumpul-kumpul di sini gitu. Qadarallahil aziz. Orang itu keluar dari mulutnya lafaz yang sebenarnya amat sangat berbahaya. Dia maunya itu main-main, tapi lafaznya, istri saya sudah saya ceraikan. Saya di tempat. Akhi, benar? Tak gitu kan? Dia baru sadar bahwasanya lafaz cerai keluar. Kemudian dia ngomong, apa hukum saya? Jatuh talak 1. Udah, jatuh. Apa antum katakan lagi? Bahwasanya dia dengan sadar ngomong meskipun guyon. Dia mengatakan, istri saya sudah saya ceraikan. Ya udah, jatuh. Jatuh talak 1 meskipun istrinya di negeri yang lain. Dia tanya-tanya coba, dia itu mencoba untuk mencari fatwa yang tidak menjatuhkan talak. Ya 1000 ustadz misalkan ditanya, ya sama hukumnya. Cerai, jatuh. Talak 1. Terus bagaimana caranya? Ya udah rujuk aja, gitu. Selesai jadi urusan. Antum sekarang ngomong, saya rujuk istri saya, selesai udah urusan. Tapi istri kamu sekarang tinggal punya 2 cerai. Cerai 1 sudah jatuh. Hati-hati ya kawan, lafaz ini amat sangat berbahaya bagi para suami. Lafaz cerai, lafaz talak itu berbahaya sama sekali. Jadi berbahaya sekali. Jadi jangan keluarkan dan jangan mudah mengeluarkan lafaz semacam itu. Kadang-kadang orang itu nggak sadar, ngomong sadar tapi dia maunya itu main-main, ternyata jatuh. Talak tidak harus dijatuhkan di depan istri, bisa di depan orang lain, tapi yang penting keluar dari mulut. Adapun yang masih dalam hati, maka itu tidak. Jadi hukum ini adalah hukum yang keluar di mulut, maka itu barulah jatuh hukum talak. Wallahu a'lam. Hampir semua akad nikah di Indonesia diwakilkan pewali hakim. Bagaimana jika saat pengucapan perwakilan dari wali ke wali, hakim diucapkan dengan bahasa Jawa Indonesia, sedangkan akad nikahnya dilakukan dengan bahasa Arab? Perwalian ya kawan, wali diwakilkan menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya terserah. Akadnya digunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nggak apa-apa. Yang penting dipahami. Lafaz itu dipahami, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ya terserah. Kemudian pernikahan atau penamatan lafaz yang perwalian itu atau perwakilan itu dengan lafaz akadnya sama. Perbedaan bahasa tidak mempengaruhi. Bagaimana jika salah satu atau kedua saksi tidak mengerti makna bahasa Arab yang diucapkan saat ijab kabul? Mungkin saksi dari orang terpandang tapi tidak tahu bahasa Arab. Akan tetapi saksi tetap mengesahkannya. Antum jangan salah paham. Saksi itu bukan yang tanda tangan. Adapun yang tanda tangan saksi satu bulan tanda tangan di akad nikah itu saksi tapi bukan satu-satunya. Saksi misalkan yang ngumpul di akad itu berapa kira-kira biasanya? Sampai berapa? 20-an? Banyak kan itu. Ya mereka semuanya itu saksi. Bukan nanti yang tanda tangan itu saksi. Sampai pun yang di luar majelis, yang ikut walimah, mereka juga saksi. Karena itu di sini sulit kalau menggambarkan apakah orang yang ada di situ semuanya orang terpandang tapi nggak paham bahasa Arab kan itu. Mungkin yang dimaksud yang tanda tangan itu yang nggak paham bahasa Arab. Tapi yang penting
bahwasanya sulit digambarkan. Jadi sulit untuk digambarkan mengenai masalah itu. Sekali lagi saksi itu yang penting yang mendengar, menyaksikan peristiwa itu. Ada pencatatan sipil KUA dan urusan negara bukan urusan syariat. Wallahu a'lam. Adapun kalau benar-benar semua saksinya nggak ada yang paham, semua saksi yang hadir di situ orang Sumatera, akad nikahnya pakai bahasa Jawa Keraton, gitu. Nggak ada orang paham ini saksinya, ya nikahnya nggak sah, karena saksinya nggak paham. Tapi insya Allah nggak ada bukannya pernikahan kayak gitu. Paling tidak kan kerabat keluarganya dari orang Jawa kan gitu, paling tidak. Allahu a'lam. Dan itu saya akhiri dulu kalau tadi ada yang kita lanjutkan. Insyaallah akan dilanjutkan pada dulu, yaitu 30.